Ustadz, bagaimana hukumnya bermakmum di belakang imam yang bacaan Al-Fatihahnya kurang bagus secara terus-menerus? Apakah kita harus mencari masjid yang lain, Ustadz? Ya, ini pertanyaan yang pernah ditanyakan sebenarnya. Bagaimana sikap kita? Apakah kita tinggalkan saja itu masjid, cari masjid yang lain? Itu kami kira adalah jalan yang terakhir. Tentunya ada usaha-usaha yang kita lakukan untuk memperbaiki. Kalau kita ini adalah orang yang sudah belajar, umpamanya sudah mengetahui bahwasanya di antara hal yang paling penting dalam sholat berjamaah itu adalah imam, dan tidak sembarang kita menunjuk imam. Imam, kata Nabi SAW, ya ummukum akra'ukum. Orang yang menjadi imam itu adalah orang yang paling qori, orang yang paling banyak hafalannya, orang yang paling bagus bacaannya. Maka ketika kita dapat yang seperti ini, hal yang paling pertama kita lakukan tentunya adalah negosiasi. Kita berkomunikasi dengan pengurus masjidnya, apalagi kalau kita masjid itu adalah masjid yang dekat rumah kita, dengan bahasa-bahasa dakwah yang halus, dengan hikmah kita sampaikan yang seperti ini. Ini langkah yang paling pertama ya, kita sampaikan bahwasanya sebaiknya ketika memang itu adalah imam yang bisa diajak komunikasi, maka kita yang ajarkan bacaan yang bagus menurut kita. Atau bisa saja kita yang mungkin agak canggung ketika kita mengajukan diri sebagai imam, walaupun hal ini mungkin agak bagaimana gitu ya kalau kita langsung ajukan diri sebagai imam, tapi biasanya diterima kalau di masyarakat kita. Tentunya dengan cara-cara yang hikmah kita sampaikan hal seperti itu, kita langsung berkomunikasi dengan imamnya, atau kalau tidak kita berkomunikasi dengan pengurus masjid yang ada. Ini yang langkah pertama yang harus kita perhatikan ya, kita lakukan. Kita ingin mengubah, kita seorang yang berilmu itu perlu melakukan perubahan. Perubahan karena hal ibadah sholat berjamaah, sholat fardu ini berhubungan dengan banyak kaum muslimin. Karena kita dalam beribadah bisa saja kita katakan ibadah kita lakukan secara pribadi, namun kita juga sebagai seorang yang berilmu punya kewajiban yang kedua, kewajiban menyampaikan kebenaran yang kita ketahui. Tentunya sekali lagi dengan cara yang hikmah, dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, sehingga al-haq, kebenaran yang kita mau sampaikan itu sampai. Nah, baru setelah itu ketika proses negosiasi, komunikasi yang baik itu kita sudah jalankan, namun tidak ada yang berubah, ya jalan terakhir adalah mencari masjid yang lain. Mencari masjid yang lain yang tentu imamnya sesuai dengan klasifikasi imam yang ideal. Wallahu ta'ala alam.